Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sains. Sahabat Sains, transformasi digital telah membawa manusia hari ini pada sebuah era yang kita sebut sebagai era industri 4.0. Apa dan bagaimana cara kita harus mensikapi era industri 4.0? Tonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta share video ini. Oke, kali ini kita masuk pada bagian kedua dari materi perkuliahan transformasi digital. Pada pertemuan kedua ini kita akan melihat tren teknologi revolusi industri 4.0. Jadi kita pertama akan melihat terlebih dahulu tahap-tahap revolusi industri yang sudah dialami oleh manusia dari zaman ke zaman. Ya, kita mendefinisikan gerakan revolusi industri pertama itu terjadi di tahun 1784 begitu, dengan ditandai penemuan mesin uap. Ya. Dengan penemuan mesin uap ini telah mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan industri-industri yang bisa dilakukan secara massal kala itu. Dari yang sebelumnya semuanya dikerjakan secara manual. Ini terjadi di tahun 1800-an, ya, yang kita sebut sebagai First Industrial Revolution. Penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Kemudian selang satu abad berikutnya, manusia masuk pada era Second Industrial Revolution. Apa penandanya? Era ini ditandai dengan adanya penemuan listrik, ya, electrical energy. Selain itu, mulai pada era ini, manufaktur itu sudah menerapkan assembly line. Jadi setiap pekerjaan itu ada tahap-tahapnya, ada urut-urutannya yang ditata dengan sedemikian rupa memungkinkan pekerjaan dilakukan secara lebih rapi, lebih efisien. Dan dengan cara seperti ini, ya, adanya penemuan energi listrik dan assembly line, maka manusia mulai saat itu mampu melakukan peningkatan produksi barang secara massal. Ini adalah tahap kedua revolusi industri yang dialami oleh manusia. Ya, pada fase berikutnya, manusia memasuki Third Industrial Revolution, atau kita sebut sebagai revolusi industri ketiga. Apa penanda dari revolusi industri ketiga ini? Ya, penanda dari revolusi industri ketiga ini adalah Electronic and Information Technology. Ya, di tahun 1969 itu manusia berhasil membuat first programmable logic controller, ya, kontrol logika pemrograman tahap pertama, yang menandai bahwa mulai saat itu manusia memasuki era baru. Adanya inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal komputer, ya. Intinya pada tahap ini adalah tahap di mana manusia pertama kali mengenal pemrograman, mengenal komputer, sehingga nanti muncul otomatisasi, muncul robotika, itu di era ini. Manusia bisa membuat industri itu mengurangi pekerja-pekerja manusia dengan perangkat-perangkat yang mampu melakukan pekerjaan secara otomatis. Karena dibantu oleh pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan logika robot. Nah, seperti itu. Itu adalah era industri tahap ketiga. Adapun sekarang yang kita alami adalah Fourth Industrial Revolution, atau revolusi industri yang keempat. Ini ditandai dengan cyber physical system. Ya, kalau di era industri tahap ketiga itu manusia belum mampu menghubungkan antara pemrograman dengan benda-benda fisik, ya, yang sehari-hari gitu. Maka di revolusi industri keempat ini kegiatan manufaktur telah terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Yang nanti penandanya misalnya adalah Internet of Things, bahwa segala sesuatu
itu pelan-pelan semuanya akan terhubung ke jaringan internet. Dan Anda lihat kalau dari segi timeline ya, fase atau periode revolusi industri ini membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Nah inilah teman-teman tentang bagaimana peradaban manusia berubah, perilaku manusia berubah, kebanyakan pengaruh oleh penemuan sains yang diikuti dengan penemuan teknologi. Dari tahun 1800-an sampai sekarang bergerak seperti itu. Lalu akibat dari adanya transformasi tadi, maka hari ini ya, ekonomi dunia itu telah menunjukkan wajah yang berbeda. Sebetulnya tidak hanya ekonomi ya, hampir semua aktivitas kehidupan manusia itu lalu mengalami perubahan wajah. Kita lihat satu persatu, misalnya ada sharing ekonomi, kemudian ada e-education, lalu ada e-government. Ya, semuanya aktivitas itu kemudian dikaitkan dengan aktivitas jaringan dalam internet, gitu ya, daring, gitu ya. Kemudian ada cloud kolaboratif. Kalau dari zaman dahulu orang menyimpan file ya hanya di komputer sendiri ya, gitu. Kalau di era industri ketiga itu kalau Anda punya file disimpan di komputer sendiri, dinikmati sendiri, bekerja sendiri, gitu. Tapi kali ini cloud kolaboratif memungkinkan kita untuk bekerja bersama-sama dengan orang di seluruh penjuru dunia, karena perangkat yang kita pakai sifatnya cloud, ya, bisa diakses di internet. Anda bisa membuat artikel bersama antara Anda dan orang yang ada di Amerika di tempat yang berbeda, bekerja di bahan yang sama, gitu ya, bekerja di file yang sama. Ini baik Google telah menyediakan Google Drive, kemudian Office menyediakan Office 365-nya, ada Dropbox, dan lain-lain. Ini memungkinkan kita untuk bekerja secara cloud collaboratively, ya, berkolaborasi dalam file-file cloud seperti itu, atau virtual storage ya, kita mungkin pernah menyebutnya seperti itu zaman dulu. Lalu munculnya marketplace yang menggantikan toko-toko fisik, gitu ya. Ada online health services, kemudian ada smart manufacturing, ini menarik sekali ya, ada 3D printing. Coba kalau ini terus berkembang, maka memang manusia di satu sisi mengalami ancaman, terancam ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia, kini dikerjakan oleh alat. Bahkan sampai 3D printing sekarang sudah memungkinkan. Kemudian smart city, lalu smart appliances, ya, semua perangkat yang ada di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Ini luar biasa. Wajah dunia hari ini ditentukan oleh perubahan-perubahan di teknologi digital ini. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia juga pelan-pelan sedang bergerak ke arah sana ya. Yang paling mudah kita lihat adalah bahwa toko-toko konvensional hari ini itu mulai tergusur, mulai terdisrupsi oleh bisnis marketplace. Ya, toko-toko fisik seperti itu mulai terancam oleh keberadaan toko-toko virtual, ya, marketplace online. Termasuk juga dalam konteks transportasi ya, taksi, ojek tradisional, posisinya mulai tergeser dengan moda-moda berbasis online. Ini sangat kita rasakan peristiwa seperti ini. Dengan keadaan seperti itu, ada ancaman sekaligus peluang sebetulnya bagi kita yang akan hidup di masa depan. Maka kita lihat beberapa data itu cukup membuat kita itu pantas untuk hati-hati, ya. Secara global, era digitalisasi ini akan menghilangkan sekitar 1–1,5 miliar pekerjaan sepanjang 2015 sampai 2025 nanti. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu akan digantikan posisinya oleh mesin yang otomatis. Tadi misalnya 3D printing ya, yang dulu orang membuat benda-benda manufaktur itu dikerjakan oleh manusia. Bahkan sekarang bentuk-bentuk 3 dimensi begitu sudah bisa dikerjakan oleh mesin. Ya mungkin kalau yang kita orang awam biasanya printing itu ya untuk 2 dimensi, ngeprint kertas, ngeprint banner dan yang semacamnya yang 2 dimensi. Kini yang 3 dimensi memungkinkan dibuat printingnya. Diestimasi bahwa di masa yang akan datang itu ada 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini.
Nah, ini sebetulnya posisinya entah ancaman, entah peluang ya. Ya, bisa jadi ancaman kalau kita tidak siap gitu ya. Tapi peluangnya adalah bahwa era digitalisasi ini berpotensi untuk memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Tetapi bukan pekerja-pekerja dengan skill yang sama dengan era industri 3.0. Adalah manusia-manusia yang memiliki kemampuan digital, kira-kira begitu. Terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri, yaitu elektronik, logistik, dan otomotif, karena sebagiannya itu dikerjakan secara digital dan tidak lagi menghasilkan emisi karbon. Lalu apa yang menjadi pilar industri 4.0? Ini bagian yang menarik dari materi kita sekarang. Jadi yang menjadi penanda dari industri 4.0 itu apa? Yang pertama tadi sudah sedikit saya singgung, namanya Internet of Things. Apa makna dari Internet of Things? Ya, bahwa semua perangkat-perangkat, semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pelan-pelan ke depan semuanya akan terhubung ke jaringan, ke sistem jaringan yang kita sebut dengan jaringan internet itu. Jadi transportasi dikendalikan melalui jaringan. Kemudian listrik bisa dikendalikan dari jaringan. Ya, fenomena ini pelan-pelan kita rasakan terus-menerus ya. Pertama, internet ini hanya menghubungkan jaringan dengan komputer, pelan-pelan dengan HP, ya pelan-pelan dengan aktivitas kita bertransportasi, lalu menyentuh aspek kita, kebutuhan kita terhadap makan dengan adanya misalnya GoFood dan yang semacamnya gitu ya. Dengan aktivitas kita dalam dunia hiburan, mendengarkan musik. Dulu semuanya kita pakai kaset, pakai CD yang ada di komputer kita misalnya. Sekarang kita bisa mendengarkan musik menggunakan jaringan. Semua. Nanti pelan-pelan semua aktivitas kehidupan manusia itu terhubung dengan internet. Ini yang namanya Internet of Things. Lalu yang kedua adalah adanya augmented reality ya. Ini sebuah teknologi yang bisa menghubungkan antara dunia maya dengan dunia nyata. Mungkin pertama kali dulu kita mengenal game Pokemon ya, tapi sekarang nanti dalam dunia pendidikan ini akan sangat berpengaruh ya. Misalnya kita cukup memaparkan HP kita ke sebuah objek, lalu objek itu akan memberikan informasi atau akan menghubungkan kita kepada suatu video atau kepada suatu link bacaan di internet yang terkait dengan objek yang baru kita foto itu. Ya semacam QR code yang tidak hanya berupa betul-betul kode seperti itu, tapi barang ya, benda nyata yang terhubung dengan dunia maya. Lalu aktivitas simulasi, kita bisa mensimulasikan semua aktivitas kehidupan sehari-hari melalui sistem di komputer, di internet. Sehingga orang bisa melakukan melakukan persiapan secara lebih matang karena semuanya sudah tersimulasikan dengan baik lewat jaringan. Ini yang tadi saya bilang, additive manufacturing, yaitu proses pabrikasi, proses manufaktur yang memungkinkan manusia mengembangkan barang-barang 3 dimensi melalui aktivitas printing. Ini revolusi yang luar biasa yang terjadi di era sekarang, yang menyebabkan produk itu betul-betul presisi, tidak tergantung pada mood manusia gitu ya, tidak tergantung pada keadaan suasana batin manusia, tapi sudah dikontrol oleh sistem otomatisasi itu. Lalu sistem integration atau integrasi sistem ini mirip dengan Internet of Things, bahwa semuanya itu terintegrasi dengan jaringan. Tidak ada yang lepas ya. Kita di kampus misalnya ya, semuanya sudah terhubung. Anda mulai dari mendaftar, mulai kuliah, lalu mengambil mata kuliah, bimbingan, presensi, semuanya sudah terhubung dalam suatu sistem, ya kan? Sistem di UNY, ya. Semuanya seperti itu. Lalu ada cloud computing, tadi sudah sedikit kita bicarakan, ya, cloud kolaboratif, cloud computing ini dengan teknologi yang sekarang ada, yang mungkin paling familiar dengan kita misalnya adalah Google Cloud, ya. Google Drive dengan Google Docs, Google Spreadsheet, macam-macam ya, memungkinkan kita untuk bekerja secara cloud dengan banyak orang di dunia untuk berkolaborasi. Kemudian autonomous system,
Ini adalah yang ada di film-film yang dulu mungkin kita anggap itu adalah imajinasi, tapi apapun yang jadi imajinasi kini menjadi kenyataan. Ya, kalau di era industri 3.0 itu manusia baru membuat robot-robot yang sifatnya otomatis untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya rutinitas saja, sedangkan autonomous system ini memungkinkan robot itu memiliki artificial intelligence. Sudah seperti menggantikan manusia, bisa berpikir secara logik apa yang harus dia kerjakan ketika mendapatkan stimulus-stimulus yang berbeda. Autonomous system. Jadi robot ini sudah bisa berpikir sendiri gitu. Berbeda dengan robot di era industri 3.0 itu. Lalu berikutnya memaksa kita, era industri 4.0 itu memaksa kita untuk mengembangkan sistem pengamanan cyber, ya, cyber security. Karena sama lah ya di dunia nyata begitu. Ketika di dunia maya orang berkembang dengan memasukkan banyak aktivitas di sana, maka berpeluang untuk menarik orang kejahatan di dunia cyber, maka kita perlu melakukan pemikiran tentang cyber security, pengamanan di dunia maya. Lalu yang terakhir adalah big data analytics, luar biasa sekali ya dengan ternyata mungkin dulu kita tidak sadar ya saat kita pertama kali berkegiatan di Facebook misalnya ya, kita ditanya nama, ditanya alamat, ditanya tanggal lahir, ditanya hobi, ditanya macam-macam. Itu semuanya menjadi big data yang kemudian dianalisis oleh para pengusaha sana untuk menjadi target pasar. Yang sehingga luar biasa, apalagi sekarang Facebook terhubung dengan WhatsApp, semua data itu dikendalikan oleh server di sana di perusahaan yang menaungi Facebook dan WhatsApp ini, yang memungkinkan mereka punya banyak sekali data dan manfaatnya bagi mereka jelas ya, bisa membantu kita yang berjualan berdagang itu dengan memanfaatkan data-data yang ada, sehingga semua produk itu nanti segmented. Orang yang berusia tertentu akan mendapatkan iklan-iklan tertentu. Orang yang punya hobi tertentu juga akan mendapatkan iklan tertentu. Orang yang biasa membaca berita-berita pada tema tertentu juga akan disuguhi oleh berita-berita dengan tema-tema yang mirip. Inilah manfaat dari big data analytics. Lalu apa yang harus kita persiapkan di masa depannya? Skill industri masa depan itu apa? Ya, kita mulai dari yang pertama menurut pemeringkatannya adalah complex problem solving. Ya, kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya dalam dunia nyata sebelumnya. Keterampilan kedua yang harus dikuasai oleh kita di era sekarang adalah social skill. Ini yang jarang kita pertimbangkan ya. Kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Lalu yang ketiga adalah proses skill, keterampilan proses. Adalah active listening, ya, coba mendengar secara aktif, logical thinking, monitoring self and the others. Kemudian system skill, ya, keterampilan sistemik, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgement dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem itu dibuat dan dijalankan. Dan yang terakhir adalah cognitive abilities, ya, skill yang terdiri dari cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Nah, jadi bagaimana cara kita merespon masa depan? Pertama, jelas kita harus ada komitmen untuk peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Jangan pernah kita tidak berpikir untuk meningkatkan kapasitas kita di dalam teknologi digital ini. Kita tingkatkan investasi kita, waktu kita, uang yang mungkin kita punya, sebagian kita investasikan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital ini. Lalu ayo, coba dan terapkan prototip teknologi baru, learn by doing. Jangan sampai kalau ada teknologi baru kita menolak. Kita nggak bisa hidup dengan cara seperti itu. Karena apa? Teknologi itu pilihannya kita ikuti atau kita tergerus. Ketika kita tidak, misalnya ya, kita dalam dunia komputer saja yang mudah. Ketika datang software baru, office mode baru, kalau kita tidak mau belajar ya kita yang tergerus. Pelan-pelan versi lamanya itu nggak akan kepake. Pelan-pelan versi lamanya nggak kompatibel dengan komputer yang kita beli di masa depan begitu. Maka kita harus mau mencoba teknologi baru.
Lalu membentuk bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill, sehingga mungkin nanti akan ada banyak kursus digital yang bisa berkolaborasi dengan lembaga pendidikan manapun yang memungkinkan kita untuk menaikkan kemampuan di bidang digital. Dilakukannya kolaborasi antara dunia industri, akademisi, dan masyarakat, sehingga sekarang dikembangkan kurikulum merdeka di kampus gitu, yang memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berkolaborasi dengan dunia industri dengan lebih intens. Lalu menyusun kurikulum pendidikan yang telah memasukkan materi terkait human digital skill. Ya, makanya ada MKU digital transformasi seperti ini. Sehingga kita lihat ya, beberapa teknologi di era 4.0 ini yang telah menggerus teknologi lama. Sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk mereka secara online, sudah menggantikan toko fisik. Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digitalnya, lalu memahami cara kerja mesin dan penerapan teknologi, antara lain coding, artificial intelligence, dan engineering principle. Demikian bagaimana era industri 4.0 telah memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan kita di masa kini dan masa depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.